Halo penonton, balik lagi di podcast Smart Connection, where smart minds connect. Pada podcast kali ini bersama saya Ika, dan podcast kali ini akan membahas tentang bagaimana LLM Smartbot dapat membantu meningkatkan customer interaction. Gitu. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya membawa narasumber terpercaya dalam topik podcast kali ini yaitu Mas Kiki. Halo Mas Kiki. Halo Mbak Ika, Apa kabar Mas Kiki? alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Ika kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih akhir tahun project segala macam? Alhamdulillah nih makin banyak ya, mungkin karena mau ngabisin budget kali ya Oh orang-orang. iya. Oke. Nah, menjelang akhir tahun memang suka kayak gitu ya, Mas Kiki. Nah, mungkin, sebelum, kita melanjutkan podcast kali ini, jangan lupa untuk penonton Smart Connection untuk like, share, and subscribe YouTube KPSG Channel. Pastikan tonton sampai habis ya dan dapatkan insight menarik, di YouTube kami, di YouTube KPSG Channel. Oke. Nah, Mas Kiki, secara historis kan Mas Kiki ini kan, sudah sering ya, bekerja dengan keterkaitannya dengan AI dan chatbot gitu ya. Boleh nggak sih Mas Kiki ceritain, background-nya Mas Kiki kepada penonton dulu? Oke, jadi saya tuh dulu mungkin seorang teknikal ya, saya programmer, berangkat kali jadi programmer sampai sekarang ada di posisi sebagai solutioning. Tapi sebelum itu juga ketika ngedeliver chatbot ini, saya berposisi sebagai project manager gitu. Nah, setelah itu ternyata dipercaya juga untuk menjadi tim solutioning untuk memberikan solusi yang terbaik untuk setiap klien Mhm. dan juga membantu tim sales biar jualannya lancar gitu. Oke, jadi selain implementasi juga sebagai tim sales juga ya, yang pasti udah ngerti banget lah secara teknis dan bisnis gitu ya. Oke, nah, Mas Kiki boleh nggak sih dijelasin sama penonton gitu, sebenarnya chatbot itu apa sih gitu? Atau enggak smartbot ya sekarang yang mau kita bahas gitu namanya? Oke, jadi chatbot itu simpelnya adalah menggantikan customer service dengan sebuah sistem. Sistem ini merupakan tempat untuk berinteraksi antara user atau pelanggan dengan agent gitu. Nah, agent ini kita replace dengan yang namanya chatbot gitu. Nah, chatbot ini juga banyak macam-macamnya gitu ya. Biasanya yang dulu di awal tuh masih menggunakan rule based gitu. Oke, nah kalau implementasi AI dalam chatbot itu sendiri, itu biasanya itu untuk apa sih Mas Kiki? Oke, AI sendiri ini untuk mempermudah percakapan agar lebih humanis lagi, terus agar biar, apa namanya, kalau yang rule based ini kan kelihatan banget robotik ya. Nah, kalau kita implementasi generative AI dengan LLM ini, itu interaksinya akan lebih, eee, smooth, lebih terlihat kita lagi ngobrol beneran sama orang, lebih humanis dan juga lebih mudah dipahami oleh users gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang chatbot yang humanize ya, kalau misalkan sekarang-sekarang ini kan mungkin lebih seringnya kalau misalkan, message ke customer service lewat chatbot gitu ya, suka ngerasa, "Oh ini kayaknya bahasanya robot dan kaku banget," gitu ya. Tapi memangnya ada ya Mas, bagaimana untuk, membuat chatbot itu terlihat seperti humanize atau manusiawi gitu loh jawabannya? Oke, betul. Jadi memang chatbot di zaman 2011-an gitu ya, itu masih meng-adopt, konsep rule base. Jadi itu memang harus dipasang dulu if then else-nya gitu ya. Kalau ditanya ini mau dijawab apa, kalau ditanya itu mau dijawab itu gitu. Itu harus semuanya disistematisin dulu, dirancang dulu melalui sebuah aplikasi programming gitu. Nah, jadi memang jawaban-jawabannya itu terasa lebih, apa namanya, itu-itu aja gitu, jadi kayak Mhm. robotik banget kelihatan gitu. Mhm. Nah, dengan adanya generative AI ini, eee, bukan hanya solusi ya, tapi memang kelebihan dari generative AI itu mengerti kontekstualnya, mengerti yang dimaksud dari si user-nya, intent-nya apa gitu. Jadi jawabannya pun, lebih, make sense ya, lebih natural, lebih akurasinya juga lebih bagus gitu. Oke, berarti, ada ya teknologi yang memang bisa membuat, si chatbot ini tuh kayak terlihat humanize gitu, Mas? Ada, iya, ada namanya Smartbot LLM. Nah, itu tuh sudah mengadopsi generative AI tadi. Mhm. Jadi semua kontekstual, semua knowledge itu kita bisa feeding ke dalam LLM tersebut Mhm. dan, menjadi Smartbot itu semakin pintar karena dia sudah di-feeding oleh knowledge-knowledge tadi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari nasabah atau customer pun itu jauh lebih bisa dijawab dibandingkan kita harus mendefinisikan satu persatu rule base-nya tadi.
Oke, nah berarti ini new technology of chatbot ya, Mhm. Mas Kiki ya. Nah yang aku tahu tuh, sekarang tuh common-nya kan chatbot NLP. Nah sekarang kan tadi, Mas Kiki mention itu, chatbot atau smartbot LLM. Nah itu sebenarnya bedanya apa sih gitu? Oke, jadi NLP ini ada sifatnya, kontekstual, di mana kita harus nge-train, kata demi kata, kalimat demi kalimat, agar inten yang pertanyaan disampaikan oleh customer pun bisa dipahami oleh chatbot tadi, itu NLP. Nah, sedangkan si LLM ini tanpa kita training pun, hanya kita cemplungin feeding knowledge segala macam, itu dia mengerti maksudnya secara otomatis gitu. Jadi, dia lebih ke thinking, Mhm. apa namanya, menganalisa semua percakapan yang ada dan juga mengerti kontekstual dan intent tadi. Oke, berarti yang NLP tadi lebih ke kontekstual ya, sesuai apa yang yang di-feeding, tapi yang ini tuh lebih ke sifatnya thinking ya? Karena mungkin tadi ada Gen AI tadi ya, yang, di-mention sama Mas Kiki, oke. Nah, karena mungkin ini new technology ya, Mas Kiki ya, terus, dari NLP ke LLM, itu ada nggak sih untuk implement tuh kayak tantangan atau challenge-nya gitu? Banyak banget. Mhm, Dulu waktu implementasi awal JRPI di ke dalam sebuah smartbot di tahun 2023, itu kita, menghadapi berbagai macam kendala gitu. Misalkan nih ada beberapa use case, ada 5 use case, 4 use case kita udah perbaiki, 1 use case-nya kesenggol gitu ya. Itu jadi kayak akurasinya itu perlu dijaga banget gitu. Nah, apa namanya, jadi agar tidak apa namanya, bias jawabannya dan juga tetap paham dengan apa yang ditanyakan, itu challenge terberat sih, ketika mengimplementasi smartbot ini. mhm, oke. Nah, Berarti tadi, ini ya, tentang keakurasian data ya, apa namanya, bagaimana mereka itu menjawab, karena kan mungkin kan, ada bias atau ada liar ya bahasanya iya, gitu ya, mhm, untuk sebuah pertanyaan gitu jawabannya. Nah, selain itu ada lagi nggak challenge-nya? selain itu juga, tadi ketika kita menghadapi akurasi yang kurang baik, itu di belakang kita melakukan hal semacam hard code gitu. Nah, kita namakannya, hard prompting gitu. Jadi kayak menekankan, suatu ekspektasi jawaban di dalam prompt. Nah, efeknya apa? Jadi cost-nya makin bengkak nih. Jadi, apa namanya, makin naik gitu karena setiap proses harus harus melewati prompt kan. Mhm. Nah, prompt itu dihitung ke dalam sebuah token. Token yang makin besar, otomatis cost-nya pun makin besar gitu. Selain cost juga ada lagi, terkait keamanan data gitu. Nah, kadang ada user yang suka, menyampaikan, data pribadinya dia. Nah, itu juga kita harus punya cara gimana caranya data pribadi itu tidak terkonsum oleh publik gitu. Mau itu foto atau nama, tanggal lahir, segala macam. Gimana cara itu tidak tersampaikan ke dalam API publik si, JTPI tadi. Mhm, Oke, berarti tadi yang pertama yang tadi disebutkan ada keakurasian, mhm. terus tadi yang kedua tentang cost token ya, karena mungkin kan sekarang kan prompting bagaimana supaya si jawabannya itu kan karena kan tadi ada sifat thinking-nya itu ya. Sama yang ketiga itu tentang keamanan data gitu ya. Nah, oke Mas Kiki, kan berarti tadi kan udah disebutkan juga ya tantangan untuk smart buat LLM ini. Nah, eee, untuk mengatasi tantangan-tantangan itu tuh seperti apa sih Mas Kiki? Nah, sebenarnya tantangan tadi, Mhm, kita tuh udah ngembangin nih, RC Smart Mode versi terbaru kami. Itu tuh udah menjawab banget semua tantangan yang kita udah sebutkan tadi, udah kita bahas tadi ya. Dia punya, apa namanya, ketepatan yang tinggi gitu ya, terus kecepatannya juga latensinya bagus, terus juga kita udah ada AI governance gitu, dan juga, kombinasi antara fleksibilitas dan juga, ketepatan yang tinggi untuk, industri di BFSI. di KPSG sendiri nih Mas Kiki, itu udah mengimplementasikan smartbot LLM belum sih? Sudah dong, Oh sudah kita ya? udah punya namanya RC, RC Oh iya, Smart Bot, itu sudah mengakomodir semua challenge yang tadi sudah disebutkan gitu kan. Kita sudah mempunyai cara agar challenge yang disebutkan tadi tuh bisa terakomodir, bisa dipenuhi, dan bisa tersolusikan. oke berarti ada ARSI ya di Ya, KPSG ya? Nah boleh jelasin nggak Mas Kiki, kepada audiens apa sih sebenarnya fitur keunggulannya selain untuk menjawab tantangan-tantangan tadi ya? Gitu. oke. Ya, kita punya RAG tadi ya. RAG ini adalah jembatani antara intent yang dimaksud oleh si user dengan, database atau knowledge yang kita feeding tadi. Jadi RAG ini sudah kita buat sedemikian rupa agar semua data yang kita feeding itu bisa tersampaikan dengan,
seakurat itu kepada users gitu. Terus yang kedua juga kita punya double engine. Double engine ini juga mekanisme hybrid ya antara contextual engine dengan LM tadi sendiri gitu. Jadi memang hal ini untuk nge-reduce token yang luar biasa tadi. Yang sifatnya repetitif cukuplah kita handle dengan menggunakan contextual engine. Tapi di luar itu baru LLM yang menghandle gitu. Nah, yang terakhir kita juga punya apa namanya token limiting atau budget control gitu ya. Jadi teman-teman di sini juga jangan apa namanya worry ya, karena kita punya limiter di mana kalau misalkan tokennya meledak karena ada user yang spam gitu atau misalkan user yang iseng berkali-kali dia ngechat kita, itu kita punya kontrolnya. Oke, berarti tadi pertama yang tadi R&D teknologi, terus ada juga ternyata, budget controlling ya. Ini mungkin kalau misalkan company tuh kalau udah berhubungan dengan cost itu udah sangat menarik ya. Apalagi dia bisa, ada kontrol dari spam dan lain sebagainya gitu ya Mhm. tadi ya. Sebenarnya baiknya ada satu lagi, Oh iya, apa itu? satu lagi tuh kita punya namanya suggestions ya. Jadi setiap LLM yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari customer, kita di belakang itu ada mekanisme ngasih suggestion terhadap admin yang menggunakan dashboard-nya kita. Itu apakah mau di-training knowledge-nya agar jawaban yang tadi tidak bisa jadi bisa dijawab secara otomatis gitu. Oke, berarti selama keberjalanan bisnis itu karena tadi ada suggestion-suggestion itu, sebagai admin juga bisa mengembangkan ya, karena kan pertanyaan customer itu kan pasti berkembang banyak ya. Oke, itu sangat, menguntungkan juga ya. Nah, untuk si Smartbot LLM ini, itu sebenarnya bisa nggak sih terintegrasi sama mungkin ekosistem RC atau fitur-fitur RC lainnya gitu? Oke, jadi Mhm. kelebihan RC ini itu sudah unified. Sudah Oh. unified. Jadi ibaratnya kita one stop solutions di contact center, tapi nggak hanya contact center, terbatas contact center. Semua use case yang sifatnya conversational, itu kita udah one stop solutions. Nah, ibaratnya gini, kalau di perusahaan yang lain, itu mereka harus mengintegrasikan sistem mereka dengan perusahaan yang lain lagi. Mhm. Misalkan ada perusahaan Omni, diintegrasikan dengan perusahaan chatbot diintegrasi lagi dengan perusahaan voice atau call gitu ya. Jadi ibaratnya kita udah ngehandle 3 perusahaan tadi gitu. Jadi sudah unified dan sifatnya semuanya seamless. Mhm. Sudah bundle package otomatis by default gitu. Oke, berarti one stop platform ya. Jadi kalau misalkan tadi kalau dipecah-pecah tuh jadi kayak 3 brand dijadiin satu gitu, tapi kalau di RC tuh Omni-nya ya sudah ada gitu. Mungkin nanti fitur yang RC yang lain juga bisa terintegrate sama si Smartboard tadi gitu ya. Jadi istilahnya, customer experience itu terjadi di dalam satu platform langsung gitu ya. Oke, dan mungkin tadi, sudah ada beberapa fitur yang tadi disebutkan. Selain itu ada fitur menarik lagi nggak sih dari RC? Oke, RC ini jadi bisa juga diimplementasikan di beberapa channel ya. Eee, Bisa di website, bisa di sosial media, bisa di apa namanya, mobile apps gitu. Itu kita udah seamless auto deploy ke berbagai macam channel gitu. Terus yang kedua juga kita sudah dinamis, sudah se-fleksibel itu. Misalkan nih untuk use case A kita mau pakai ChatGPT itu bisa. Untuk use case B kita pakai Gemini itu Mhm. bisa. Jadi karena setiap model ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Misalkan ChatGPT lebih kuat di conversational misalkan, Gemini lebih kuat di kalkulasi. Nah, itu kita udah bisa se-fleksibel itu untuk ngekonfigurasinya gitu. Jadi mudah banget. Terus yang terakhir juga setiap knowledge yang ada formatnya itu PDF, web URL gitu ya, atau Excel, tabular data, itu kita udah bisa mengkonsum semua itu tinggal kita feeding ke dalam LLM tadi gitu. Oke, berarti tadi aduh, untuk channel aja tuh bisa multi channel ya Ya, istilahnya ya. Bisa, terus mobile apps juga bisa, terus, untuk bahkan untuk, Gen AI-nya aja by request juga bisa milih ya mau pakai ChatGPT atau pakai Gemini ya. Jadi sangat amat bisa fleksibel juga ya, gitu untuk customer service journey gitu. Nah, eee, ada nggak sih kan mungkin dari tadi kan kita, kebayangnya, oh customer tanya lewat chatbot, lalu chatbot menjawab istilahnya gitu. Nah, tapi di use case, real use case tuh ada nggak sih? Kira-kira boleh nggak dijelasin 2 use case gitu buat, oke. menggunakan smartboard LLM itu Oke, seperti mungkin apa di gitu? industri healthcare dulu ya. Oh ya Di boleh. industri healthcare itu ada satu user dulu Mhm. yang mengkontak agent AI kami, asisten AI kami. Itu dia curhat. Jadi semua masalah pribadi itu diungkapkan gitu,
tanpa ada filter. Ibunya meninggal lah atau punya masalah apa dan dia memang termasuk kategori yang depresi gitu. Jadi, chatbot ini kami pun, sebenarnya kita nggak maksud untuk nge-training menjadi psikolog ya, tapi chatbot kami pun mendengar, memahami gitu ya, keluh kesahnya dia, curhatannya dia, dan jawaban kami pun menenangkan gitu. Jadi ibaratnya kayak curhat sama teman, teman yang nenangin, terus mendengar semuanya, sampai di akhir user tersebut itu bilang gini, "Makasih ya udah mau dengerin curhat-curhatan aku," katanya. Udah dengerin, apa namanya, semua keluh-keluhan aku, apa namanya, "Suatu saat aku pasti pengen ngobrol lagi sama kamu," katanya. Gitu, itu di Iya, healthcare ya. itu sangat impactful Iya, ya. padahal kita nggak maksud sih Mhm untuk mhm. ngedefinisikan uses tersebut gitu. Nah, ada satu uses lagi di BFSI gitu, ini memang kita pengen nge-replicate sales agent ya, sales agent. Jadi kita, membuat beberapa persona, kita ada yang personanya hard selling, ada yang soft selling gitu. Mhm. Jadi menawarkan sebuah produk misalkan contohnya, apa ya, produk kartu kredit lah ya, Mhm. kartu kredit kita tawarkan, eee, ada yang sifatnya hard selling itu menekankan ya, Mhm. "Gimana Bu, mau nggak?" Gitu. Kalau yang soft selling itu lebih pelan-pelan, slow but sure, Mhm. "Ibu tertarik nggak kira-kira Ibu kira-kira, suka belanja apa aja nih?" Gitu, "Sebulan belanja berapa aja? Income Ibu berapa?" Gitu. Ya kayak hard selling dan soft selling itu bisa kita atur sesuai dengan persona dari si smartphone tadi dan juga customer yang kita hadapin kita bisa matching, kita bisa mapping-kan. Oke, berarti tadi menarik ya, yang tadi kan ada satu use case healthcare. Di BFSI tadi berarti ya istilahnya mungkin tetap human yang akan jualan ya, tapi ternyata bisa di-setting untuk soft selling atau hard selling, itu sangat menarik juga ya gitu ya. Jadi sudah istilahnya mereka sudah ngerti lah gimana caranya gitu, dengan style company yang beda-beda gitu ya. Oke Mas Kiki, jadi kita udah bahas tuh tadi tantangannya seperti apa, caranya seperti apa, definisi use case gitu ya. Dari Mas Kiki ada nggak closing statement mengenai smartboard LLM ini nih untuk penonton Smart Connection Oke. gitu? Nah, buat teman-teman nih yang udah punya usaha dan growing ya, lagi growing customer-nya cukup banyak, itu dibanding nge-hire orang untuk melayani semua customer-nya, mendingan implementasikan smartbot kami karena, smartbot ini juga dapat mereplikat orang tadi ya, membantu pelayanan, usaha teman-teman agar bisa lebih efektif dan efisien lagi, dan juga bisa lebih akurat, terhadap produk, teman-teman yang ada gitu. Oke, berarti membantu di garda terdepannya ya, Ya, itu sangat L1-nya. ya L1-nya, oke. Terima kasih nih Mas Kiki ya udah Sama-sama Mbak Ika, ngobrol-ngobrol, makasih ya. kesempatannya. Iya, nah ingat dengar kata Mas Kiki ya, penonton Smart Connection pilihlah partner terpercaya, yaitu KPSG yang memang sudah ada implementasi smartbot LLM-nya gitu. Oke, penonton jadi dari sesi ini ya, kita juga akhirnya tahu bahwa smartbot LLM itu bisa menjadi inovasi untuk, performa perusahaan dan juga tadi Mas Kiki juga udah cerita ya untuk bisa reduce ya, cost atau enggak, cost budget untuk company gitu, untuk customer interaction yang, dijalankan oleh perusahaan-perusahaan gitu. Terima kasih juga ya Mas Kiki ya udah sharing pada podcast kali ini. Sama-sama Mbak Ika. Oke. Nah penonton, jika mau ngobrol ya atau konsultasi dengan, tim solution sales dari KPSG ya atau enggak dengan Mas Kiki langsung gitu ya, boleh banget untuk hubungi ke, web kami di, di kpsg.com atau sosial media kami di bawah ini. Dan jangan lupa juga kepada penonton Smart Connection untuk like, share, and subscribe YouTube kami di YouTube KPSG Channel. See See you. you!